Kementerian Sosial tetap memasukkan nama Presiden kedua RI, Soeharto ke daftar nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional pada November mendatang. Padahal, rencana itu mendapat protes luas dan tetap diabaikan. Setara Institut menilai upaya untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional berlangsung secara sistematis. Langkah itu diawali dengan mencabut nama Soeharto dari ketetapan TEP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Momen itu terjadi 1 bulan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden. Lebih lanjut, Hendardi menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 mengenai gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bisa dimasukkan ke daftar pahlawan nasional. Kriteria yang harus dipenuhi tertuang dalam pasal 24. Syarat pertama, ia harus WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. Kedua, memiliki integritas moral dan keteladanan. Ketiga, berjasa terhadap bangsa dan negara. Keempat, berkelakuan baik. Kelima, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, tutur dia. Syarat keenam, tidak pernah dipidana minimal 5 tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Soeharto, kata dia, memang belum sempat menjalani proses hukumnya meski sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2000. Tetapi, pada 2006 Jaksa Agung ketika itu, Abdul Rahman Saleh telah memerintahkan agar dikeluarkan surat penghentian penyidikan perkara, SP3, terhadap Soeharto, karena ia divonis mengalami cacat otak secara permanen. Tetapi, Hendardi mengatakan, Soeharto tetap tidak layak ditetapkan sebagai pahlawan nasional, karena diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, dan kejahatan kemanusiaan selama memerintah. Pemerintahannya berjalan otoriter dan militeristik, meskipun juga tak pernah diuji melalui proses pengadilan, kata Hendardi. Meski begitu, Hendardi mengatakan bahwa Mahkamah Agung telah menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan wajib membayar uang $315.2183 Amerika dan $139.438.536.678,56 $139 miliar kepada pemerintah Indonesia atau sekitar 4,4 triliun rupiah dengan kurs saat itu. Soeharto didakwa karena mengeluarkan sejumlah peraturan dan keputusan presiden yang menguntungkan setidaknya 7 yayasan yang dipimpin Soeharto, dan kemudian dialirkan ke 13 perusahaan afiliasi keluarga serta kroni cendana, kata Hendardi. Itu semua tertulis dalam putusan nomor 140 PK PDT 2005. Pendek kata, menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah tindakan yang salah dan melawan hukum negara, imbuhnya. Bila Prabowo tak mendengarkan aspirasi publik, kata Hendardi, maka Ketua Umum Partai Gerindra itu telah menerapkan absolutisme kekuasaan.